Hai, ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Oke, kali ini kita mau cerita tentang perbedaan ADD dan ADHD. Pernah dengar kali ya, tapi mungkin suka bingung apa sih itu ADD, apa sih itu ADHD, karena yang sering kita dengar adalah istilah autis ya. Memang secara umum orang cuma tahu tentang autis. Kalau sekarang orang sebutnya Autism Spectrum Disorder atau ASD. Nah, sebenarnya ADD dan ADHD ini adalah istilah lama ya yang dipakai. Jadi zaman dulu dibuatlah sebuah label kondisi penyakit itu ada ADD dengan hiperaktif dan ADD tanpa hiperaktif. Nah, yang ADD itu attention deficit disorder ya. Jadi kesulitan anak untuk berkonsentrasi atau memusatkan perhatian. Nah, jadi dulu itu ada dua kategori nih, yang hiperaktif dan yang tidak hiperaktif, tapi tetap mengalami kesulitan perhatian. Nah, yang disertai hiperaktif itu dibuatlah istilahnya jadi ADHD gitu. Nah, setelah perkembangan zaman dari American Psychiatry Association lah yang ngubah itu, jadi istilahnya berubah semua, diubah menjadi ADHD gitu. Jadi ADHD itu walaupun dia hiperaktif ataupun tidak hiperaktif tetap dibilangnya ADHD gitu. Nah, jadi setelah perkembangan zaman lagi ADHD-nya dihapus, akhirnya masuklah ke istilah baru yang dibuat jadi satu, namanya ASD, Autism Spectrum Disorder gitu. Jadi walaupun dia ada kesulitan konsentrasi, ada yang hiperaktif, ada yang tidak, itu semua digabungkan dalam spectrum disorder, Autism Spectrum Disorder. Nah, untuk membedakan ada dua kategori memang. Ada anak yang memang mengalami kesulitan perhatian, tapi secara kasat mata kita lihat dia seperti orang-orang biasa. Nah, yang menjadi sulit adalah ketika mereka mengerjakan sebuah tugas. Karena kesulitan untuk memusatkan perhatian sehingga ada kendala dalam hal menyelesaikan tugas, kesulitan memperhatikan detail, kemudian menyelesaikan tugas sampai selesai, kemudian sulit mengorganisasikan waktu atau manajemen waktunya. Itu ya beberapa kendalanya. Jadi memusatkan perhatian juga sulit karena terlalu mudah terganggu konsentrasinya gitu ya. Nah, kalau yang disertai dengan hiperaktif kelihatan dari perilakunya. Misalnya anaknya suka terburu-buru, tergesa-gesa, berbicara terus-menerus, tidak bisa menahan diri, tidak bisa antri, impulsif lah gerakannya. Jadi dia tidak bisa mengontrol atau mengendalikan dirinya. Itu kalau yang ADHD, yang dengan hiperaktif. Kalau yang ADD, jadi kelihatannya seperti normal, dia duduk, bisa dia duduk, tapi kontak matanya itu biasanya tidak tahan lama. Dan dia biasanya untuk mengerjakan suatu tugas itu susah gitu loh sampai selesai. Kenapa? Karena mudah terganggu. Sedikit-sedikit dia dengar suara dia noleh, atau dia lihat ada sesuatu menarik dia noleh gitu. Tapi kalau disuruh memperhatikan secara cermat, detail, sulit. Misalnya ada tugas di papan tulis, dia harus nulis. Dia nggak bisa tuh melihat detail satu-satu. Makanya tipe anak ADD dan ADHD paling baik dan efektif adalah tipe belajar yang one on one, yang satu orang satu guru. Kenapa? Karena bisa dibatasi area pandangnya, sudut pandangnya dibatasin, jadi dia mengurangi distraksi-distraksi di sekitarnya. Kemudian untuk menyelesaikan suatu tugas dia harus dipecah-pecah, jadi nggak bisa kita suruh dia kerjakan 20 soal dikerjakan sekaligus, susah. Lebih baik buat dia 5 soal selesai, 5 soal selesai, dan kita berikan timer. Karena kalau nggak diberikan timer bisa sampai 1 jam yang dikerjakan hanya 1 atau 2 gitu. Jadi kelihatannya seperti anak bandel, kelihatannya seperti anak yang tidak mau mengerjakan tugas, padahal sebenarnya bukan mereka bandel, tapi itulah kesulitannya sehingga mereka cenderung untuk menghindari. Karena namanya tugas yang sulit dan mereka nggak bisa menyelesaikannya, jadi ya lebih baik dihindari kan. Nah, makanya banyak sekali kasus-kasus di sekolah yang kelihatan anaknya itu nggak bisa menyelesaikan tugas, harus terus-terusan diingatkan. Kemudian ada yang tipikalnya tenang duduk, tapi ada juga yang tipikalnya memang nggak bisa diem, ngomong terus nggak bisa berhenti, atau nggak bisa nunggu giliran, atau saat orang berbicara dia suka menyela. Sebenarnya itu kelihatan seperti biasa ya, tapi kalau kita cek atau kita perhatikan memang ada somethingnya itu tadi, ada spektrumnya. Makanya perlu perhatikan lebih detail, terutama untuk guru-guru yang melihat ada anak-anak yang indikasi seperti itu.
maka perlu juga kita evaluasi ya, supaya kita tahu bagaimana penanganan yang tepat. Karena tipikal anak seperti itu tuh sangat sulit untuk dalam grup yang besar, makanya kita bisa bagi kelompok-kelompok sesuai dengan kondisi anak gitu ya. Kita juga bisa perhatikan apakah memang anaknya ini tipikal kinestetik. Kalau tipikal kinestetik, memang anak nggak bisa diem, tapi dia bisa fokus menyelesaikan tugas. Nah, sedangkan tipikal anak yang ADHD, ADD itu memang betul-betul tidak bisa duduk tenang gitu loh. Bedanya tidak bisa duduk tenang, artinya saat dia disuruh kita diam, kita duduk yang baik ya, tidak berbicara gitu. Itu bisa dilakukan oleh anak kinestetik, tapi kalau anak ADD sama sekali nggak bisa. Bahkan suka goyang-goyangin kaki atau tepuk-tepuk tangannya, mukul-mukul meja, atau matanya ke kiri kanan kayak gitu ya. Kelihatan kok nggak bisa dia kontrol. Dorongan-dorongan dalam tubuhnya itu terus-menerus seperti sebuah robot yang nggak bisa direm gitu. Makanya apa terapi yang perlu untuk mereka? Ada terapi bicara, ada terapi perilaku gitu, supaya anak itu dapat mengerti bagaimana untuk melatih fokus matanya, bagaimana mereka untuk berbicara, bagaimana mereka untuk menahan diri tidak berbicara kayak gitu. Itu bisa di treatment dengan terapi-terapi yang sesuai dengan kondisi anaknya. Oke, kira-kira sudah ada bayangan ya. Jadi zaman dulu memang masih ada yang pakai istilah ADD, ADHD. Jadi orang-orang yang zaman dulu mungkin taunya itu gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah diubahkan istilahnya semua, dijadikan satu ADHD. Ada yang dengan hiperaktif, ada yang tanpa hiperaktif. Nah, sekarang yang lebih modern lagi itu semua sudah dijadikan satu dengan istilah ASD, Autism Spectrum Disorder. Karena memang autis ini sangat luas spektrumnya gitu ya. Jadi ada yang menunjukkan indikasi seperti hiperaktif, ada yang menunjukkan indikasi ADD, ada yang menunjukkan seperti autis savant gitu. Jadi banyak tipenya. Nanti kita mulai bahas satu-satu. Mudah-mudahan ada waktu. Oke? Dan kalau memang ini dirasa bermanfaat, atau mungkin teman-teman ada yang pengen tanyakan lagi hal detail lainnya yang mungkin sesuai dengan kondisi anaknya tapi bingung mau bertanya kemana, silakan ya isi di kolom komentar, nanti aku akan bahas. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya dan salam sehat. Dadah.